Akhirnya, penantian kita selama 1 tahun akhirnya rilis juga. Absen di bawah, siapa dari kalian yang menunggu kembalinya sang Shadow Monarch Sung Jinwoo? Gila sih, gua seriusan suka banget sama episode perdana di season kedua ini cuy. Oke lah, biar gak kelamaan lagi, di-push dulu tombol subrek, like, dan aktifin lonceng notifikasi di bawah. Biar apa? Biar kalian gak ketinggalan episode baru di setiap minggunya. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai aja. Solo Leveling Season 2, Arise from the Shadow, episode pertama. Moshi-moshi. お兄ちゃんまだ寝てたの？ちょっと疲れてて。今何時だと思ってんのよ。今日保護者面談あるの覚えてるよね。お兄ちゃんだよね。なんで？変？ Season kedua ini dilanjutkan dengan Sung Jinwoo yang ditelepon oleh sang adik dan baru ingat hari ini ada pertemuan dengan wali kelasnya Jin-ah. Melihat sang kakak yang gak sadar dengan betapa kerennya dirinya sendiri, hal itu membuat Jin-ah terkejut karena gak menyangka seseorang bisa berubah sejauh itu. Yabatta, 超注目されてんじゃん。彼女いないでしょ。誰か紹介してあげよっか。うるさい。 Setibanya di ruang guru, rupa-rupanya si wali kelas ingin membicarakan prestasi Jin-ah yang bisa dijadikan contoh bagi siswa lainnya. Saking bagusnya nilai yang selalu diraihnya, Jin-ah diperbolehkan untuk memilih universitas kedokteran pilihan. Setelah menyudahi pertemuan di antara mereka, sang wali kelas ingin menanyai Jinwoo tentang satu hal. Semisal Jin-ah bisa membangkitkan kekuatannya, apakah Jinwoo sebagai kakaknya akan merekomendasikan pekerjaan hunter padanya? Mendengar hal itu, tentunya Jinwoo tidak akan merekomendasikannya, apalagi hunter adalah sebuah pekerjaan yang sangat berbahaya baginya. Adapun alasan si wali kelas bertanya begitu, karena ia ingin meminta bantuan padanya. どういうこと？こいつ知ってるだろ。ジナのお兄さん？ Mengira Jinwoo datang atas permintaan guru mereka, Songyi mengaku tak akan menurut meski disuruh kembali bersekolah sekalipun. Jinwoo yang tahu Songyi itu rank E mencoba meyakinkan bahwa hunter peringkat rendah sepertinya hanya mendapatkan uang lebih jika ada kondisi tertentu. Menyadari betapa keras kepalanya Songyi, Jinwoo mengaku datang bukan untuk menyuruhnya berhenti menjadi hunter. Tanpa banyak bicara, ia mengajaknya untuk ikut dengannya. Sementara itu, nampaklah Jinchul yang sedang menunggu kedatangan seseorang. Di mana ternyata hunter Wang Dongsu benar-benar datang ke kampung halamannya. Entah apa alasannya, tapi Wang Dongsu sepertinya sangat membenci negara asalnya sendiri. Dan bersikap sangat angkuh hingga berani merendahkan kepala divisi Serikat Hunter seperti Jinchul. Berhubung Dongsu datang untuk menemui Sung Jinwoo dan Yo Jinho, Jinchul pun menanyakan apakah hanya itu tujuannya jauh-jauh datang dari Mama Rika. Emosi dengan Jinchul dan para pengawas di sana, dengan lantang Dongsu mengatakan ia bebas melakukan apapun pada mereka di dalam dungeon. Ia akan memulainya dari Jinwoo, barulah ke Jinho. それともまさか止めようとでも思ってんのか。お前ごときがこの俺を。私は任務を忠実にこなしているだけです。 Di saat yang bersamaan, nampaklah Pak Gun-hee dan Choi Jong-in yang tengah membicarakan penemuan bangkai semut Pulau Jeju yang ditemukan berada di laut. Dengan kata lain, para semut di sana mulai beradaptasi dan mencoba terbang melintasi samudra. Mengetahui betapa bahayanya ancaman itu, Pak Gun-hee meminta Jong-in untuk menyerahkan penyelidikan tersebut kepada tim asosiasi hunternya. ひとまずこちらであれの調査を進めよう。 Kembali ke Jinwoo dan Songyi yang baru tiba di sebuah gate rank C yang baru terbuka. Memanfaatkan Sangmin dan rekannya, Jinwoo meminta untuk diizinkan ikut di dalam party raid kali ini.
Setelah diperkenalkan dengan Hunter Rank A Kim Chul yang tengah bad mood karena disuruh buat ngurusin Hunter Rank E seperti mereka berdua, adapun anggota party yang akan masuk ke dalam sana meliputi 1 Hunter Rank A, 5 Hunter Rank B, 2 Hunter Rank C, dan 2 tambahan Hunter Rank E. Maka Red Dungeon kali ini berjumlah 10 orang. Nah, sebenarnya si Jinwo ini pengen bikin si Song Yi berubah pikiran, namun itu nggak ada gunanya jika kekuatan partinya di-carry oleh seorang Hunter Rank A seperti Kim Chul. Sebelum mereka masuk, rekannya Sang Min meminta agar Jinwo berperan sebagai pengawas dan memperhatikan mereka saja. Setelah dipahami, pada akhirnya mereka bersepuluh siap untuk memasuki dungeon itu. Namun setibanya mereka di dalam, tanpa disangka-sangka sebuah keanehan mulai terjadi. Mengetahui apa yang akan terjadi habis ini, Jinwo bergegas membawa Song Yi pergi keluar. Akan tetapi sayangnya mereka yang telah masuk tidak diizinkan keluar oleh gate tersebut. Sebelum dipaksa masuk kembali, Jinwo sempat menyuruh Sang Min untuk menghubungi unit penyerang utama. Baik Yunho yang telah mendapatkan laporan tersebut pun merasa terkejut. Bagaimana bisa gate rank C seperti itu tiba-tiba berubah menjadi red gate? Tanpa membuang waktu, dia akan segera pergi ke TKP. Party Kim Chul yang terjebak di dalam sana pun hanya bisa ketakutan. Begitu Kim Chul yang ngasih tahu ini adalah red gate, Song Yi yang nggak tahu apa itu red gate menanyakannya pada Jinwo. Simpelnya, red gate adalah dungeon khusus yang ketika mereka masuk, maka koneksi ke dunia luar sudah tidak bisa terjangkau. Dan naasnya hanya ada 2 pilihan yang bisa mereka lakukan, yakni menghabisi Sambos Dungeon atau menunggu dungeon break. Terlepas dari itu semua, monster kroco yang menghuni red gate jauh lebih kuat dari monster biasa. Ya, kini Wedan sekali, tanpa ada pertanda sedikit pun, tiba-tiba aja satu anggota mereka telah tumbang, terkena anak panah dari salah satu Ice Elf yang sudah mejeng di sebuah pohon yang cukup jauh dari mereka. Saking jauhnya, bahkan Jinwo sendiri mengaku tidak bisa merasakan kehadiran mereka sama sekali. Berdasarkan analisanya, sepertinya Ice Elf mengincar 2 orang terlemah di party mereka. Jika itu 2 bulan yang lalu, sudah pasti Jinwo lah yang akan diincar duluan. Song Yi yang masih merinding melihat tampilan monster tadi menanyakan jenisnya pada Jinwo. Ice Elf, monster pintar yang terkenal sangat biadab, dan saking biadabnya mereka sampai dijuluki sebagai Byaki alias iblis putih. Singkat waktu, dengan sangat kejamnya Kim Chul sebagai ketua party mengambil sebuah keputusan yang akan sangat merugikan satu pihak, di mana dia mengaku ingin mengalahkan bos dungeon di Red Gate itu dan hanya membutuhkan mereka yang berkompeten. Alhasil seorang Hunter Rank C pun disuruh berada di sisi Jinwo dan Song Yi selaku Hunter Rank E. Gak lama kemudian salah satu Hunter yakni Hunter Rank B, Park Hae-jin, memilih berada di sisi Jinwo. Kim Chul pun mengira si Park Hae-jin ini hanya merasa iba dengan orang-orang yang ingin dibuangnya saja. Namun sebenarnya Park Hae-jin tadi menjadi satu-satunya orang yang melihat Jinwo yang bereaksi lebih cepat dari orang lain. Kim-san wa ano ya ni kizuki mo shinakatta. Anata, E-kyūじゃないでしょ。A-kyū. もしかしたらそれ以上かも。よろしくね。どうも。Setelahnya, Kim Chul ngasih tahu dia dan regunya akan menyusuri jalan di depan sana. Sedangkan Jinwo ngajakin regunya menyusuri area hutan. Di tengah penyusuran, Kim Chul menghentikan regunya untuk memberitahukan bekas cakaran besar di salah satu pohon di sana. Hanya monster Ice Bear sajalah yang bisa membuat bekas seperti itu. Kim Chul merasa Jinwo hanya akan membunuh regunya sendiri jika nekat masuk ke dalam hutan.
Baru aja ngomong gitu, dia sendiri baru sadar kan di regunya si Jinwo itu ada seorang hunter rank B dan juga C. Lantas kenapa ia merasa Jinwo adalah pemimpinnya? Sementara itu, Park Hae-jin meminta mereka untuk berhenti begitu melihat bekas cakaran Ice Spear di salah satu pohon di sana. Ia menduga hutan adalah wilayah kekuasaannya Ice Spear. Di saat Hae-jin yang ngajakin mereka untuk kembali, Jinwo justru merasa itulah alasan kenapa mereka harus masuk ke dalam hutan. Jika hutan adalah wilayah kekuasaan Ice Spear, itu artinya mereka hanya perlu waspada terhadap beruang. Dan hal itu jauh lebih baik ketimbang harus menghadapi Ice Elf yang memiliki akal untuk berpikir. Hae-jin yang mendengarnya pun terkejut karena apa yang diucapkan oleh Jinwo ada benarnya. Dengan berkumpulnya Ice Spear artinya tidak ada monster yang lebih kuat dari mereka. Berhubung udara di sana sangat dingin, Jinwo memberi mereka masing-masing satu mantel untuk menghangatkan diri. Melihat hal itu, sontak mereka semua pun terkejut. Apalagi si ruang spasial milik hunter peringkat tinggi saja hanya bisa mengeluarkan paling banyak 3 item peringkat rendah. Penasaran dengan siapakah Jinwo sebenarnya, Song Yi pun menanyakannya secara langsung. 君は俺が連れてきたから責任を持って守ってやる。その代わり何も聞くな。二人もお願いします。俺には何も聞かず、何も要求しないこと。 Gak lama berselang, nampaknya mereka yang kedatangan tamu tak diundang. Tanpa basa-basi, Jinwo memberi isyarat pada ketiga rekannya untuk tetap diam dan dirinya langsung mengaktifkan titel Wolf Assassin-nya untuk menghadapi monster itu. Sebelum kita melihat aksinya, scene berpindah sebentar di luar dungeon. Nampaklah baik Yunho yang hanya bisa menunggu dan berharap agar beberapa hunter yang masuk bisa kembali dengan selamat. Sang Min lalu memberitahukan bahwa selain unit penyerang mereka, masih ada 2 hunter lainnya yang masuk. Mendengar tambahannya hanya hunter rank E saja, baik Yunho pun langsung putus asa, tapi masih memiliki harapan begitu Sang Min yang ngasih tahu Jinwo telah mengalami kebangkitan kedua meski masih belum pasti. Di tengah betapa tegangnya suasana hati mereka, tibalah Wang Dongsu di sana dan membuat situasi semakin tegang dari sebelumnya. Dongsu yang mengincar Jinwo jelas membuat baik Yunho terkejut dan mempertanyakan alasannya. Dongsu sendiri merasa kecewa karena udah jauh-jauh datang dari Mama Rika, targetnya malah terjebak di dalam Red Gate kayak gitu. Di lain sisi, Jinchul merasa Jinwo masih diberi keberuntungan karena berkat terjebak itulah Wang Dongsu jadi nggak bisa melakukan apapun. Namun ia penasaran apakah Jinwo cukup beruntung untuk bisa keluar hidup-hidup dari sana. さすがレッドゲート。もらえる経験値が全然違う。あなた、本当に何者ですか? Di malam harinya, nampaklah regu Jinwo yang membuat sebuah kemah sementara, ditemani hangatnya daging Ice Spear yang terasa sangat enak bagi mereka. Di tengah mereka yang lagi nyantui, Song Yi merasa heran meski tadi Jinwo telah mengamuk sangat hebat, bisa-bisanya dia malah pergi olahraga usai makan malam barusan. Di lain sisi, Jinwo rupanya tengah mendatangi sebuah sarang berisikan puluhan hingga ratusan Ice Spear di dalamnya. Jumlah dilawan jumlah. Misi pertama untuk pasukan bayangannya itu ialah menghabisi semua beruang di hadapan mereka saat ini. Sehabis memberi mereka tanda, pada akhirnya peradu mekanikan antara pasukan Ice Spear melawan pasukan bayangan pun dimulai. Melihat tentara bayangannya yang bisa beregenerasi dengan sangat cepat, Jinwo pun mengaku mereka telah melebihi ekspektasinya. Tapi hal itu juga setimpal dengan konsumsi mananya yang cukup besar. Setelah menghabisi cukup banyak Ice Spear di sana, akhirnya bos Ice Spear di sana muncul untuk menghabisi pasukan bayangannya Jinwo.
disayangkan, untuk kali ini jumlah saja tidak cukup untuk menghadapi seonggok bos Ice Bear yang punya HP dan defense yang gak ngotak sama sekali. Melihat mananya yang sudah habis, sudah waktunya Jinwo memakai kartu asnya. Igris pun diutus untuk menghadapi bos Ice Bear tersebut. Hingga pada akhirnya... Melihat betapa epiknya peradu mekanikan Igris melawan bos Ice Bear itu, Jinwo sempat kagum sebelum akhirnya Igris berniat mengakhiri hidup bos monster tersebut. Bos Ice Bear yang belum mau menyerah sempat ingin melakukan perlawanan. Namun, akhirnya... Melihat aksi Igris barusan, Jinwo merasa waktu itu dia bisa aja mati dengan cepat jika Igris menggunakan pedangnya sejak awal. Bahkan dengan levelnya sekarang, Jinwo masih yakin ia belum cukup kuat untuk mengalahkannya. Sementara itu, nampaknya regu Kimchul yang baru dibantai oleh pasukan Ice Elf yang kelewat cerdik. Tanpa membiarkan satupun anggotanya hidup, Jinchul yang awalnya masih belum menyerah pun harus dibuat sangat ketakutan begitu melihat senyum psikopat dari salah satu monster tersebut.